إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ مسيح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat
rahimakumullah. Menyambung pengajian kita yang lewat berkaitan dengan surah Al-Fatihah yang merupakan kewajiban kita membacanya dalam setiap rakaat sembahyang. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang seluk-beluk Al-Fatihah dengan segala hukum-hukumnya, ada bagusnya seperti yang lewat ulun katakan, kita membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah kita maklum bahwa seluruh makna Al-Quran terhimpun di dalam Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Wa jami'u ma'anil Fatihati tajtami'u fi Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makna Al-Fatihah terhimpun di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang lewat sudah sebagian kita bahas tentang keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam pertemuan ini kita sama-sama menelaah, mengkaji yang berkaitan dengan khawasiha wa manafi'ha, tentang khasiat dan manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Manawi fi syarhihil kabir 'ala al-jami'is saghir, berkata Imam Al-Manawi di dalam kitabnya yang bernama Syarah Al-Kabir. Syarah Al-Kabir ini menguraikan isi kitab Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir adalah karangan Imam Al-Hufaz Jalaluddin As-Suyuti yang berisikan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syarah kabir tersebut Imam Manawi berkata, ruwiya annahu lamma nazalatil basmalah asy-syarifah ihtazzatil jibalu linuzuliha. Diriwayatkan bahwa ketika turun Bismillahirrahmanirrahim, maka berguncanglah seluruh gunung yang ada di bumi ini karena turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal gunung itu adalah satu makhluk Allah yang sangat kokoh. Dalam kehidupan, sebelum kita teruskan, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah pernah ditanya, ma aqwa jundillah, apa yang paling kuat tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Ali menjawab, al-jibalu. Kata Ali, tentara Allah yang kuat itu adalah jibal, gunung-gunung. Mungkin kalau kita perhatikan dalam kehidupan alam dunia,
terlihat memang gununglah yang kokoh. Gununglah yang kokoh. Namun ternyata gunung yang kokoh ini bisa dihancurkan oleh tukhribuhul hadid, bisa dihancurkan dan diruntuhkan oleh besi. Kalau begitu caranya, kata Ali, berarti besi itu lebih kuat daripada gunung. Benarkah besi itu yang paling kuat dalam kehidupan ini? Kata Ali, tidak juga. Kenapa? Li'annal hadid tuzibuhun nar. Karena besi itu bisa luluh oleh api. Nanggaya apa aja, wasi itu karasnya dapatnya api luluh, lemah. Wah, kalau kayak itu pannaru aqwa, berarti yang kuat dalam kehidupan ini api lah. Tidak juga, kata Ali. Kenapa? Li'annan nar tudfi'uhul ma. Karena api bisa dipadamkan oleh air. Dengan kata lain, api itu kalah dapat banyu. Palma'u aqwa. Kalau kayak itu, airkah yang paling kuat dalam kehidupan ini? Kalau kita lihat, banyu ini lemah, tapi sebenarnya kuat. Kenapa? Karena bisa memadamkan api. Dan faktanya juga, kalau air ini bereaksi, rumah hancur, dapatnya banjir, kapal sebesar apapun datang. Kalau gitu, banyaklah yang paling kuat dalam kehidupan ini. Kada juga. Li'annal ma yahmiluhu sahab. Karena air itu bisa ditanggung, bisa dibawa oleh angin, oleh awan. Buktinya hujan itu kan dari awan. Awan itu berarti awan itu membawa air. Oh, kalau itu pas sahab aqwa, berarti awankah yang lebih kuat karena dia sanggup membawa air? Kada, kata Ali. Li'anna sahab, karena awan tahmiluhur riyah, bisa diombang-ambingkan oleh angin. Awan coba kita bisa bertandar ke sana di mana, itu ditempur oleh angin. Berarti awan kalah dapat angin. Anginlah yang paling kuat dalam kehidupan ini. Kada, kata Ali. Li'annar ruih tahmiluhu insan biyadih wa yukallibu. Karena angin itu, kata Sayyidina Ali, bisa
dibolak-balik, ditandar oleh tangan manusia. Nih kalau angin nah, kawa ditandar tuh. Oh kalau kayak itu pal insan aqua, manusialah yang paling kuat dalam kehidupan ini. Manusia bisa mengalahkan air, manusia bisa mengalahkan awan, manusia bisa lebih kuat daripada gunung yang kuat. Tapi kata Ali, sekuat-kuatnya manusia, dia akan lemah. Yaghlibuhun naum, bisa dikalahkan oleh mengantuk dan tidur. Manusia yang mana aja sudah dapatnya ngantuk, lintuk, lemah. Berarti yang namanya kantuk ini hebat. Siapa aja sudah mengantuk, kada kau lagi lama, dah bisa kada berdaya lagi, sudah dapatnya kantuk. Oh kalau gitu, yang namanya ngantuk itu kuat, bisa mengalahkan manusia. Kada. Ada satu kata Ali yang bisa mengalahkan kantuk itu. Alhammu yaghlibuhun, yaghlib an-naumu yaghlibuhu alham. Tekad. Tekad. Ternyata orang mengantuk itulah kawa dikalahkan oleh tekad, semangat dan tekad manusia ampih mengantuk. Orang itulah bertekad malam ganjil, bertekad tuh kan, hendak menghidupi malam ganjil karena berharap mendapatkan fadilat Lailatul Qadar. Kadang ngantuk, hilang kantuk, dapatnya semangat. Hilang kantuk, dapatnya tekad. Berarti yang paling kuat dalam kehidupan ini adalah tekad. Pantas dulu zaman almarhum Tuan Guru Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin Pemangkit. Zaman ulun umpat mau ulah sungai itu. Sungai nak ada di Pemangkit. Tahun berapa itu? Bahari masih hidup almarhum Ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin Pemangkit. Mau ulah sungai kada pakai ekskavator, tapi pakai apa? Cukup pakai sekrup lawan cangkul. Kemudian alat mengangkut tanah. Karena gampangan mengolah sungai, tapi di sela-sela gotong royong itu beliau berkata sebagai semangat, dan itu fakta yang alhamdulillah sampai sekarang kalimat sidin itu ulun ingat. Apa kata beliau? Al-himmatul aliyah tuhbitul jibal. Tekad yang kuat itu bisa menghancurkan gunung. Jangankan sungai ini mentekad kuat, gunung gin hancur. Berarti apa? Tekad inilah yang disebut kekuatan dalam diri kita. Namun kata Ali, tekad ini Allah beri kepada orang yang dikehendakinya. Tidak semua orang punya tekad yang kuat.
kada semua orang yang tekadnya kuat. Kenapa? Kalau orang sudah diberi oleh Allah sebuah tekad, maka semuanya bisa dicapai. Gunung pun bisa runtuh. Orang sukses itu biasanya karena tekadnya. Sukses gagal, tapi karena tekadnya kuat, jadilah orang sukses. Orang tidak bisa berkata uang adalah segalanya. Walaupun sebagian orang mengatakan nang hidup zaman sekarang ini apapun bisa dicapai dengan uang. Kada selamanya, kada semuanya bisa dicapai dengan duit. Tapi sesuatu akan bisa dicapai dengan tekad yang kuat. Bahasa orang santri, kalau inya hendak alim, modal yang pertama adalah tekad. Mungkin bahasa kita, akum kada alim kada empih, kan tekad. Bila ada sugih kada empih berusaha. Tekad itulah yang bisa melewati rintangan, tantangan apapun akan dilewatinya. Berarti tekad inilah yang paling kuat dalam kehidupan. Itulah sebagian pahaman orang yang mengatakan manusia ini adalah makhluk terkuat kalau ada di dalam dirinya yang bernama tekad. Bahasanya Indonesia merdeka itu adalah rahmat dan berkah Allah, namun dicapai dengan semangat dan tekad perjuangan yang tinggi. Walaupun hanya dengan bambu runcing, senjata seadanya, tapi tekadnya inilah nang kada kawa dikalahkan. Belanda, Jepang, sekutu kalah. Hadirin rahimakumullah. Kembali masalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat bismillahirrahmanirrahim ini turun, ihtazzat al-jibalu, berguncanglah gunung. Saking dahsyatnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatiz zabaniyah, maka Zabaniyah pun berkomentar. Siapa Zabaniyah? Zabaniyah ini adalah malaikat, anak buahnya malaikat Malik, penunggu neraka. Kita belajar mulai lagi halus sudah dilajari 10 malaikat Allah yang wajib diketahui. Di antaranya adalah malaikat Malik sebagai penunggu neraka. Yang mana malaikat Malik itu seumuran kada pernah kurihing, cuman sekali aja. Tak kurihing sekali aja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja tak kurihing. Selebihnya merangut gitu terus Malik. Jadi mun orang merangut dia terus ya kira-kira benang sanak lawan Malik tuh. Hadirin rahimakumullah, kata Zabaniyah, man qara'aha lam yadkhulin nar. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan ikhlas, dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Coba kita menghitung.
Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya itu sama persis dengan jumlahnya malaikat yang ditugaskan Allah menjaga neraka, yaitu Zabaniyah. Jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu persis sama dengan jumlah malaikat yang disebut Zabaniyah. Jumlahnya 19 orang. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya. 19 hurufnya. Nah, karena itulah orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kata Zabaniyah, dia tidak akan masuk neraka karena satu huruf Bismillahirrahmanirrahim ini menghalangi satu malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian walaupun ini sudah lewat, tetapi baguslah dulu kita ketahui lagi apa. Kita sudah lewat 1 Muharram. Di dalam kitab Imam Dairabi dan dalam kitab Kanzun Najah was Surur, qala ba'duhum, sebahagian ulama berkata, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim fi warakatin, di selembar kertas, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim sejumlah 113 kali pada awal Muharram. Pada awal Muharram berarti mulai malam Muharram sampai siang. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Bagaimana cara menulisnya? Ya, 1 dalam keadaan berwudu, 2 dalam keadaan menghadap kiblat, 3 dalam keadaan ikhlas. Lalu kalimat atau kertas yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali tersebut, taruhlah di andaknya di rumah atau dibawanya di awak, insya Allah lam yanalhu makruhun muddata umrihi. Kalau dia bawa, selama dia bawa, insya Allah sepanjang umurnya tidak akan menimpa dia sesuatu yang dia tidak inginkan. Kalau ditaruhnya di rumah, insya Allah rumah yang menanggung itu tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan dengan rumah tersebut. Walaupun sudah lewat, berikut
ada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan maknanya, barang siapa hendak guring membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka orang itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mati mendadak. Diamankan Allah daripada mati mendadak. Biasa kalau mati mendadak ini serangan jantung lah, serangan jantung. Serangan jantung biasanya ya orang yang penyakit jantung lah, yang dipicu bisa oleh karena kolesterol, bisa dipicu oleh diabetes atau kencing manis, bisa dipicu oleh tekanan darah tinggi. Jadi cocok dan ini orang nang darah tinggi, orang nang diabetes, orang nang kolesterol trigliserid lah, ada lemak di jantungnya, secara khusus ini bagus hendak guring baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya Allah kada mendadak mati. Karena kita rancak kalau tuh orang mati mendadak, mati selajuran guring malam itu juga mati. Dan insya Allah dia diamankan oleh Allah daripada kecurian atau kemalingan. Ada yang lebih bagus, ini menurut sebahagian ulama, itu hadis Nabi tadi. Menurut sebahagian ulama, yang lebih bagus itu membacanya itu 21 kali tapi satu napas. Sekali behinak ya, kawalah kira-kira. Pasti kawal lah. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sekali behinak, maka dia akan mendapat fadilat apa yang disebutkan tadi. Berikut ada tambahan. Ini menurut ulama yang sudah mengamalkan. Yaitu dia akan diberi oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan ikhbarun bil mughayyabat fil manam. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang gaib. Arti gaib itu yang belum terjadi di dalam tidurnya. Ya, bahasa kita bisa dimimpiakan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi dimimpiakan. Walaupun dalam mimpi itu kapan terjadinya kada tahu. Cuma sudah ada mimpi. Contoh, mimpi kada bagus. Contohnya dimimpiakan oleh Allah Ta'ala kenapa satu tempat itu kebakaran.
Pak ini kan gaib. Padahal ini gaib. Ya boleh jadi percaya, boleh kada. Cuma ini isyarat Allah dalam mimpi. Tempatnya jelas. Cuma kapan terjadinya kada jelas. Ternyata beberapa waktu kemudian terjadi kebakaran. Oh ternyata ini, oh iya mimpi semalam nih. Mungkin kita akan berkata, apa hubungannya lawan diriku? Oh kalau itu ada di tempat itu milik kita, ayo amanakan. Contoh isyarat, ini bahasa isyarat ngarannya, isyarat orang wali. Arti kan diisyaratkan Allah lewat mimpi. Ada orang isyarat Allah tapi lewat wali. Umpama aja seorang pedagang datang si wali atau tuan guru, ji jual aja toko nih ji kada ada angin, kada ada apa, orang berjualan rame aja, kenapa toko disuruh menjual? Sudah si haji ini mau nyuruh jual guru ini. Ya karena kita kada punya insting, anggap kada punya insting yang tajam, punyanya cuma akal berpikir, wah nggak muncul menjual, ramainya orang berjualan disuruh menjual toko, dah. Esok datang lagi ke toko, ji, rumah jual, toko nih jual aja ji. Jual aja sampai 3 kali. Nah, si ampun toko ini rupanya merenung, banyak mikir. Kenapa mikir? Karena akrab lawan guru ini, dan guru ini si haji ini rancak sudah melihat keajaiban guru ini nang terbukti. Kada habis pikir jual, kada tahu rame ka berjualan, penting jual. Alhamdulillah payu tukari orang. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian kebakaran. 3 hari kemudian kebakaran. Selamat kada haji? Selamat. Datang si ampun toko nang menukari, ji nipu aku nih soalnya kabar ujar ji kada aku kada nang merencanakan, aku kada merencanakan kebakaran, kada ada ini dan itu. Ini isyarat dari seorang wali. Nah model kayak itu tuh, tapi isyarat Allah dalam mimpi. Tapi kadang-kadang kita hendaki, wah mudahan ada isyarat ini dari Allah Ta'ala lewat mimpi. Kada. Penting kita amalkan. Bila hendak guring baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sekali behinak kecil. Nah mungkin suatu saat bisa terjadi kayak itu. Hadirin rahimakumullah, terakhir kan ini bisa jadi pegangan atau amalia hendak guring, walaupun ini panjang pembicaranya. Terakhir karena waktu, barang siapa punya keinginan atau hajat lah, hajat itu kan sesuatu yang mendesak lah, maka amalkanlah Bismillahirrahmanirrahim selama 10 malam. Selama 10 malam. Dengan jumlah
yaitu sejumlah huruf Al-Fatihah. Bukan sejumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim, tetapi sejumlah huruf Al-Fatihah. Berapa jumlah huruf Al-Fatihah? Yaitu 786. 786 kali. Itulah jumlah bilangan surah Al-Fatihah. Maka bacalah setiap malam Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Hajat kita apa? Contoh. Kita sangat mendesak mudahan rumah ini payu nang hendak dijual. Nampak tuhok bandah dimasukkan ke Shopee kada payu, dimasukkan ke Tokopedia kada payu, diulah pelangnya hancur gitu kada payu. Pelangnya nang hancur. Ini coba nih, maka kebutuhan mendesak, coba minta lawan Allah lewat berkah Bismillahirrahmanirrahim, tentukan mengamalkan. Kapan terserah kita, mau tengah malam, tapi tentukan bahwa habis sisa 10 malamnya 4 habis sisa lah, baca habis sisa Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, sambil membaca, sambil bermohon kepada Allah agar keinginan kita itu tercapai. Insya Allah bahasa kitab kada berapa lama hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan, dengan barakah Bismillahirrahmanirrahim. 10 malam berturut-turut, jangan tahalat, 10 malam berturut-turut, 786 kali. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in wa bisirril Fatihah.